Hai guys, ketemu lagi dalam Journey kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Hai guys, ketemu lagi dalam Journey kali ini bersama Bocil. Jadi perjalanan kita akan hari ini adalah menuju kota Rentepao di Toraja Utara. Ya, Toraja Utara merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, pada posisi kali ini kita sudah hampir sampai di Pasar Bolu ya. Nah, ini sekitar 500 meter ke depan ini itu sudah area Pasar Bolu. Jadi Pasar Bolu ini juga teman-teman semua terkenal sebagai salah satu pasar hewan tradisional terbesar di dunia ya, karena di sini diperjualkan belikan kerbau dan termasuk ekor babi ya. Mohon maaf karena dalam tradisi masyarakat Toraja hewan seperti kerbau dan babi memang sering digunakan pada pesta-pesta, baik itu acara syukuran maupun pada pesta kematian atau Rambu Solo. Nah, ini guys, di sini kita akan belok kanan ya. Kita akan belok kanan nanti, tapi kita lihat situasi dulu karena agak macet. Jadi kita ambil kiri dulu. Ya, setelah itu di depan kita motong untuk belok kanan. Jadi dalam journey kita kali ini kita akan menyusuri nanti kota Rantepao ya, dan sekitarnya. Nah, kita akan belok di sini. Ya. Jadi teman-teman semua, nah kita memasuki dalam Pasar Bolu. Jadi tadi ada tanda larangan, biasanya pada saat hari pasar kita tidak boleh masuk di sini ya, guys. Jadi jangan dicontoh. Ya, jadi perjalanan kita kali ini kita sudah memasuki area Pasar Bolu. Nah, Pasar Bolu ini adalah Pasar Bolu di sebelah utaranya ini. Kalau di sebelah selatannya itu terletak itu pasar tradisional ya, yang merupakan pasar tradisional untuk jual beli kerbau dan babi. Nah, kita akan terus ini guys ya. Akan kita lewati ini agak sudah masih pagi ya, masih pagi. Jadi masih belum terlalu padat untuk pasar ya. Nah, kita akan terus guys, dan kita akan lihat bagaimana nantinya. Nah, kita terus guys, di sini kita akan melewati jembatan ya. Jembatan. Ini ada jembatan yang dibawahnya adalah Sungai Sa'dan. Ya, Sungai Sa'dan itu sendiri guys adalah sungai yang membelah kota Rantepao bahkan sampai di Pinrang ya untuk aliran airnya. Nah, kita akan di sini kita akan belok kiri. Belok kanan ini kalau kita mau ke daerah Sa'dan ya. Nah, kalau kita mau belok kiri berarti kita ke arah kota. Nah, ini termasuk tembus juga ke kota Rantepao guys ya. Nah, sebelum tadi yang pas masuk Pasar Bolu, apabila kita lurus itu juga akan tembus ke kota Rantepao. Nah, ini kita sudah menuju ke arah selatan ya, selatan ya. Kalau kita belok kanan tadi itu ke arah Sa'dan ya, daerah Sa'dan ya. Kalau daerah Sa'dan itu banyak juga tempat wisatanya, mungkin teman-teman bisa kunjungi. Yang agak terdekat itu ada Museum Nek Gandeng ya, kalau teman-teman mau ke sana. Nah, kita akan terus guys ya. Ya, karena kita ini menggunakan motor jadi bisa agak lebih cepat dibanding dengan menggunakan mobil. Karena biasanya kalau mobil kalau sudah padat pasti akan macet guys ya. Nah, kita akan terus guys. Cuaca hari ini cukup cerah, sangat mendukung untuk perjalanan ini ya. Mungkin beda kalau musim hujan, pasti kita tidak bisa ambil video guys ya. Karena ambil video ini kita masih menggunakan kamera yang HP yang sederhana guys. Nah, di depan kita kelihatan luar biasa pemandangannya guys. Nah, di sini kelihatan ada rumah tempat ibadah ya. Jadi memang di Toraja Utara itu dan Toraja pada umumnya mayoritas beragama Kristen. Nah, kita terus guys ke bawah, kita akan lihat
ada Pertamina ya. Nah, ini deretan-deretan rumah Toraja. Ya, kalau ini homestay ya, bisa dikatakan juga hotel. Nah, di sini guys, mungkin saya akan belok karena nanti kita akan lanjut terus untuk kegiatan hari ini. Sehingga teman-teman juga jangan lupa untuk selalu like dan subscribe ya yang belum like. Nah, kita akan belok di sini guys ya. Nah, kalau kita terus tadi itu kita langsung menuju kota Rantepo, tapi karena sebelum kita keliling-keliling kita singgah dulu di rumah keluarga ya, untuk istirahat sejenak sebelum kita lanjut dalam menuju kota Rantepo untuk melihat bagaimana kondisi kota Rantepo guys ya. Nah, kalau kita lihat lurus ke sana, ini ada gunung di atas itu, di situ terletak negeri di atas awan guys, atau Lolai. Jadi teman-teman bisa share di YouTube atau di Google ya terkait dengan negeri di atas awan, Lolai. Nah, di sana banyak tempat-tempat wisata, termasuk kalau kita mau menyaksikan bagaimana awan ya, negeri di atas awan. Nah, ini jalannya agak sedikit rusak guys ya. Nah, kita sudah hampir tiba. Nanti kita istirahat sejenak baru kita lanjut lagi untuk menyusuri kota Rantepo ya. Jadi termasuk di kota Rantepo ini guys, kalau ini jalan masuk lorong ya, jadi agak kecil. Nah, nanti kita akan lanjut setelah istirahat sejenak untuk lanjut bagaimana kota Rantepo itu. Ya, kita belok masuk dalam lorong dulu karena rumah keluarga ada di dalam ini ya. Oke guys, sebentar kita lanjut. Ya, oke guys, kita akan lanjut menyusuri kota Rantepo. Ini kita sudah di kota Rantepo ya. Nah, di samping kiri kanan banyak bola. Ini bola beton guys ya, yang dicat warna-warni sehingga kelihatan cantik dan diletakkan di atas trotoar ya. Nah, kalau kita terus ini adalah pinggir kota Rantepo ya. Nah, di sini kita bisa melihat jalanannya cukup bersih ya, bersih terus rapi ya. Tapi termasuk sebenarnya kota Rantepo ini salah satu kota yang padat, karena apalagi kalau musim-musim liburan pasti banyak pengunjung yang menuju Toraja, termasuk di kota Rantepo ini. Dan termasuk di kota Rantepo ini ada hotel dan penginapannya bagi para turis yang datang, baik mancanegara maupun yang lokal. Yang kelihatan menerangnya adalah gereja Katolik ya yang ada di kota Rantepo. Nah, kalau kita terus ini ya, kita akan dapat nanti lapangan bakti ya. Nah, lapangan bakti. Nah, ini ada hotel Bapak Ibu ya, Hotel Indra Toraja. Nah, jadi di samping kiri kanan ada hotel Bapak Ibu ya. Nah, kita terus kita akan nanti dapat lapangan bakti. Jadi di sekitar ini adalah toko-toko termasuk yang jual baju-baju kaos khas Toraja ya. Nah, ini di samping kiri kita adalah lapangan bakti ya. Di sebelah kanan itu ada kafe termasuk gedung pertemuan ya. Nah, ini salah satu toko terbesar di Toraja, toko buku ya, namanya Toko Sulo. Nah, sekarang kita masuk dalam kawasan gereja tua yang ada di kota Rantepo. Jadi di sini kita lihat guys, ada sebuah gereja yang dibangun pada masa kolonial Belanda ya. Nah, di sekitarnya ada rumah-rumah Toraja termasuk lumbungnya. Nah, ini adalah kawasan untuk gereja Toraja yang bersejarah ya. Nah, jadi gerejanya ini sejak zaman Belanda dibangun, jadi bangunannya seperti zaman Belanda ya. Ya, halo guys, hiking. Nah, ini guys ya, dapat kita lihat di sekitarnya.
Nah, ini ada patung kerbau guys. Patung kerbau, ya, kerbau Saleko. Nah, di depan ini ada jalan poros atau jalan utama. Termasuk di sini ada rumah sakit Elim Rantepao, ya, salah satu rumah sakit yang ada di kota Rantepao. Jadi yang depan ini adalah jalan poros, termasuk kalau kita terus ke arah selatan itu arah Makassar dan menuju kota Makale. Nah, seperti itu guys. Nah, bisa kita lihat ya kondisi di sini, sementara pembangunan gereja juga yang satu. Nah, di atas Bumutu Singki ada salib. Nah, di sini kita lihat bahwa memang di Toraja ini mayoritas beragama Kristen ya. Ya. Di Toraja juga ada masjid besar Bapak Ibu, Masjid Raya. Nah, nanti kita lihat pada saat kita di alun-alun, kita akan lihat ke sana. Ada masjid rayanya ya untuk di kota Rantepao, termasuk di Pasar Bolu tadi ada masjid besar ya. Jadi memang Toraja itu adalah kota dengan toleransi yang sangat baik ya. Siapapun bisa mendirikan rumah ibadah. Ya, kita lanjut guys ya. Kita mutar, nanti kita keluar di ujung sana. Nah, di sini guys kita akan belok kiri ya, karena kalau kita ke kanan itu ke arah Makale, dan kalau kita terus-terus sampai di kota Makassar. Nah, kita ini menuju kembali ke arah utara. Ini ada jalan poros utama yang ada di kota Rantepao ya. Di sebelah kanan tadi kelihatan rumah sakit Elim Rantepao. Nah, ini di sepanjang jalan ini guys ya, ada tanaman-tanaman di tengah sebagai pembatas jalanannya antara ruas kiri dan ruas kanan, atau arah lawan dari arah sebaliknya. Nah, kita terus saja guys. Kita akan sampai pada ikonnya. Nah, nanti kita akan sampai di alun-alun kota Rantepao. Nanti kita saksikan sama-sama tentang alun-alun kota Rantepao. Ya, di samping kiri ada kantor pos, ada banknya. Ya, ini adalah kawasan pertokoan juga ya, Bapak Ibu. Nah, ini ikon Kandian Dulang. Di atasnya ada berbentuk rumah Toraja yang diukir ya. Di bawahnya berbentuk, itu sebenarnya Kandian Dulang itu dulu adalah jadikan tempat makan Bapak Ibu ya. Kandian Dulang atau piring. Kandian itu sama dengan piring. Nah, sekarang kita sudah sampai di alun-alun, kita berhenti sebentar. Kita masuk dulu review ya, bagaimana alun-alun kota Rantepao. Ya. Nah, dapat kita lihat guys ya. Ini alun-alunnya. Ya, ini karena sore hari ya. Sudah sekitar jam 1 siang. Jadi matahari lagi terik walaupun ada awannya. Karena saat ini direkam pada bulan Juli, jadi memang di Toraja termasuk lagi musim hujan. Tapi untung sore ini lagi cuaca cerah. Nah, di sini alun-alun kota Rantepao guys. Ini dapat kita lihat ada taman-tamannya yang kelihatan. Nah, sekitar depannya ini adalah kawasan pertokoan, dan termasuk alun-alun juga ini di depannya guys adalah kawasan pertokoan. Nah, ini ada patung kerbau Saleko. Ya, ini guys ya, sangat mahal kalau jadi kerbau betulan ya. Ada bahkan sampai miliar ya. Ya, dan ratusan juta. Nah, inilah salah satu kerbau yang sangat ikonik di Toraja. Kalau punya satu begini sama dengan punya satu mobil mewah guys ya. Bahkan bisa sampai 2 unit ya, kalau harganya lebih 1 M ya untuk satu ekor sendiri. Ya, jadi kita akan review lebih ke dalam.
tentang alun-alun di kota Rantepao ya. Nah, salah satu patung yang ikonik selain kerbau terdapat juga ini ya, patungnya ada kerbaunya ada dua, kiri dan kanan. Nah, ada kiri dan kanan guys ya. Nah, di sana ada patung Pong Tiku ya. Nah, itu teman-temannya guys. Nah, ini di atas adalah patung Pong Tiku. Ya, salah satu pahlawan nasional yang berasal dari Tanah Toraja. Ya, kita terus guys. Nah, di alun-alun ini cukup bersih guys ya. Bisa dikatakan sangat bersih karena ada fasilitas untuk membuang sampah yang sudah terpisahkan antar organik dengan anorganik. Nah, di sini juga dimanfaatkan oleh penyewa mobil-mobil kecil untuk anak-anak ya. Jadi memang sangat bagus untuk tempat jalan-jalan bersama keluarga, terutama anak-anak ya, karena di sini ada permainan seperti naik mobil-mobil. Nah, di dalam ini semua dengan ikonik rumah tongkonan ya, termasuk lumbung ya. Ada juga kelihatan guys. Nah, kita terus ke belakang ya. Nah, ini ikon-ikonnya, ada lumbung ya. Lumbung itu dalam masyarakat Toraja guys, untuk ditempati padi ya, biasanya terletak di depan dari rumah tongkonan dan sejajar dengan rumah tongkonan, yaitu menghadap utara selatan ya, bukan sejajar ya, artinya berada atau didirikan biasanya di depan tongkonan rumah yang ada di Toraja. Jadi lumbung ini bisa untuk menyimpan padi ya pada saat masa panen, sehingga kena pada lumbung. Nah, kita sampai dalam guys ya, ternyata di sini ada patung ya. Nah, ini patungnya cukup ikonik guys ya. Nah, ini ikonik yang saya maksud tadi, bahwa di sini juga ada masjid rayanya ya. Masjidnya besar Bapak Ibu, ini kelihatan dari sini. Nah, ini ikon-ikon yang ada di alun-alun kota Rantepao ya. Ini bisa kita lihat secara bersama-sama ya. Ada yang berbentuk tongkonan ya, dengan modifikasi dibawanya di tembok ya, karena seharusnya rumah tongkonan itu aslinya itu dibawanya terbuat dari tiang kayu guys ya. Ya, biasanya kayu yang digunakan itu dulunya ada istilah kayu buangin ya. Kayu buangin ini, tapi sekarang juga sudah modern, bahkan ada yang menggunakan cor, bahkan ada yang juga didatangkan kayunya dari Kalimantan, yaitu kayu ulin, karena itu kayu-kayu yang sangat kuat untuk membangun seperti tongkonan. Nah, ini kita lihat guys ya, karena saya sama bocil hadir di sini, jadi bocilnya ternyata mau naik mobil-mobil guys ya. Ya, jadi tarifnya di sini ternyata 15.000 per 10 menit. Ya, jadi kalau mau ambil 20 menit berarti siapkan 30.000. Ya, jadi bocil sudah bisa berkendara sendiri dengan menggunakan mobil kecil ya. Ya, tapi belum punya SIM. Hehe. Iya, ini kan tidak perlu SIM guys ya. Jadi sudah bisa bawa sendiri tanpa di remote ya. Nah, ini kelihatan guys ya, di sana itu ada di atas yang dekat awal itu Gunung Sesean ya, itu kalau kita memandang ke arah utara. Nah, ini ikon-ikon semua yang ada di alun-alun kota Rantepao. Jadi termasuk kalau malam hari guys, di sini sangat ramai ya, sangat ramai oleh pengunjung. Ini tidak terlalu ramai karena sebenarnya ini masih siang hari guys, sekitar jam 1 siang. Hanya karena Toraja itu agak dingin, jadi dan cuaca juga agak mendung, tidak terlalu terik, jadi ya bisa kita manfaatkan waktu. Mungkin kalau daerah panas baru terik ya, mungkin ini kosong ya sama sekali. Tapi kan Toraja termasuk cuacanya masih kategori sejuk lah dari segi itu. Tapi kalau seandainya terik juga guys, pasti di sini akan panas karena ini sudah di tehel guys. Nah, dapat kita lihat ya
pahlawan naik kuda ya. Ya, awannya juga cantik guys. Artinya ini sebentar lagi mungkin siap-siap akan turun hujan. Ya, akan turun hujan. Bayar sendiri. Iya, pintar ya. Bayar sendiri sudah naik mobil. Oke. Gitu bos. Jadi anak jago. Halo. Ya, jadi kurs bulan ini untuk tempat bermain-main ya. Jadi 5.000 salah satu faktor kenapa bisa juga bersih karena penjual makanan mungkin dilarang ya untuk di sini. Oke guys, kita lanjut lagi keliling untuk kota Rantepao. Kita akan menuju ke arah barat, nanti belok ke utara. Nah, di atas itu Buntu Singki, ada salib ya di atas dengan tulisan Toraja Utara. Nah, di sini kita akan belok kiri. Ya. Kita mau coba lewat di bawah kaki Buntu Singki ini ada ikon salib di atas guys ya. Ya, jadi seperti sampaikan sebelumnya bahwa masyarakat Toraja itu mayoritas menganut Kristen ya. Ya, tapi toleransi di Toraja itu sangat luar biasa guys. Bisa menjadi contoh bagi daerah lain. Orang hidup berdampingan secara damai. Nah, ini sangat ikonik Bapak Ibu ya. Yang salib di atas Buntu Singki. Nah, sebelum kita sampai di Buntu Singki atau ini kaki Buntu Singki, kita akan melewati lagi jembatannya. Ini jembatan yang ada yang di bawah ini adalah Sungai Sadang lagi guys ya. Sambungan dengan jembatan yang kita lewati juga sebelumnya tadi di Pasar Bulu. Nah, di sini kita akan belok kanan guys. Ya. Kita akan belok kanan. Kalau kita terus kita bisa naik di Buntu Singki, tapi harus melewati tangga guys. Jadi untuk naik ke atas Buntu Singki itu ya memang harus punya stamina karena kita akan naik tangga. Nanti kapan-kapan kita spill sehingga teman-teman diharapkan untuk like dan subscribe ya, supaya nanti video itu kita munculkan untuk sampai di atas Buntu Singki, kita bisa melihat kota Rantepao dari atas ya. Di sini kita akan sampai di samping kiri ini adalah kafe guys ya, kafe ya, kafe Uma ya. Uma itu dalam bahasa Indonesia sawah, kalau bahasa Torajanya Uma ya. Jadi bisa kita lihat awannya luar biasa cantik guys ya. Nah, ini dia kafenya guys ya, jadi pinggir sawah, jadi pemandangannya juga luar biasa. Nah, jadi teman-teman yang berkunjung ke Toraja silakan berkunjung ke kafe ini ya, untuk menyaksikan Toraja. Termasuk di samping ini adalah sawah guys. Yang di sebelah kanan kita di bawahnya bambu ini adalah Sungai Sadang. Ya, oke, kita lanjut lagi guys ya. Kita lanjutkan perjalanan. Ya, karena ini juga sudah mau sore. Jadi perjalanan kita lanjutkan ya guys. Ya, jadi guys, yang akan kita susuri ini adalah sebelah barat dari kota Rantepao. Di samping kanan kelihatannya ada Sungai Sadang. Ya, di samping kiri masih berbentuk sawah ya. Ya, tapi sementara juga banyak proses pembangunan yang sedang berlangsung. Nah, di jalanan kita lihat banyak anak-anak yang naik sepeda ya. Nah, kalau kita mau review Bapak Ibu untuk kota Rantepao mungkin membutuhkan waktu yang agak lebih lama sedikit. Nah, kita akan terus saja sampai kita kembali ke rumah ya. Nanti kita akan lanjut lagi untuk journey berikutnya, termasuk untuk besok harinya rencana kita akan journey ke perkebunan King Kopi Toraja ya. Ya, termasuk karena pada bulan Juli ini di Toraja itu lagi musim kopi. Ya, jadi Toraja ini termasuk musim ini Bapak Ibu ya, bisa wisata budaya karena pada bulan Juni-Juli itu kegiatan Rambu Sola atau pesta kematian ya istilahnya di Toraja pada bulan Juni-Juli itu memang sangat banyak. Selain karena faktor
bulan tersebut merupakan hari libur bagi anak sekolah, sehingga keluarga yang jauh itu bisa pulang untuk menguburkan keluarga mereka. Saya kira seperti itu. Nah, ini kita dapat susuri perjalanannya ya. Di samping kiri itu adalah tebing, dan yang kelihatan itu adalah kuburan Bapak Ibu, bukan rumah ya. Mirip rumah tapi itu adalah kuburan. Dalam bahasa Toraja disebut patane. Nah, kita akan terus guys ya, sampai pada ujung nanti kita mutar kembali. Jadi mungkin untuk vlog ini tidak semua bisa kita susuri, karena memang kalau kita mau menyusuri kota Rantepo itu membutuhkan waktu agak sedikit lebih lama ya, karena Toraja itu penuh dengan keunikan teman-temannya. Nah, kita saksikan ini jalanannya sudah lumayan bagus ya, sudah mulai kelihatan sawah, dan ini adalah sebelah barat dari kota Rantepao ya. Ya, ini dapat kita lihat guys. Ternyata ada dogi menyeberang tanpa pamit tuh. Ya, kita terus guys ya. Ya, kita terus. Nah, ini di sekitarnya banyak bambu ya, pohon bambu ya. Pohon bambu ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Toraja guys, terutama pada saat pesta Rambu Solo maupun Rambu Tuka ya. Rambu Tuka itu seperti acara syukuran, seperti orang nikah dan sebagainya ya. Jadi kita lihat, nah ini ada bendera putih, berarti ada juga pesta kematian di sekitar sini ya. Nah, kita lihat lagi dengan ikonik Toraja yang cukup khas, yaitu rumah dengan lumbungnya, dengan mirip perahu ya. Ya, kita terus guys, kita belok kanan ya. Saya kira kita sudah hampir sampai kembali di rumah keluarga. Nanti kita akan lanjut lagi untuk vlognya ya. Nah, ini kita sudah memasuki kawasan yang di sekitarnya banyak persawahannya. Mungkin teman-teman bisa melihat di samping kiri kanan sawah ya, termasuk ini sawah ya. Ya, sawah di Toraja itu tidak terlalu luas guys ya, karena memang kepadatan penduduk ya, sehingga banyak juga orang Toraja yang pergi merantau. Nah, di sini Bapak Ibu kita dapat pertigaan. Kalau kita belok kiri itu kita bisa sampai ke Batu Tumonga atau ke Kapito atau wisata sawah. Jadi memang di Toraja itu banyak tempat wisata guys ya. Jadi silakan dikunjungi. Nah, termasuk kalau kita mau mendaki Gunung Sesian, boleh belok kiri yang tadi ya guys ya. Kita ini jalan kembali pulang ke rumah keluarga, karena saya kira untuk vlog ini cukup untuk sore ini ya. Karena sebenarnya di Toraja Bapak Ibu banyak hal yang bisa kita lihat ya, termasuk baik itu wisata alam, wisata budaya. Karena memang di Toraja itu banyak hal-hal yang sangat unik, sehingga Toraja itu banyak dikunjungi oleh wisatawan, baik dari mancanegara maupun dari wisatawan lokal ya. Nah, ini sepanjang perjalanan ini adalah bambu-bambu. Nah, Bapak Ibu, karena rumah keluarga sudah dekat, sampai jumpa di journey berikutnya. Terima kasih.